Selamat pagi anak ibu yang terkasih, salam jumpa untuk kita semua. Nah anak ibu, pada hari ini kita belajar dari pertama kita dengan mata pelajaran PKN. Nah anak ibu, kali ini topik yang akan kita pelajari adalah setiap makhluk hidup harus bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Nah anak ibu, makhluk hidup lainnya adalah makhluk hidup itu ada berapa? Ayo, 1 manusia, 2 hewan, 3 tumbuhan. Nah yang ketiga makhluk hidup ini kita harus bisa bermanfaat bagi mereka. Contoh yang pertama yaitu untuk manusia. Berarti kita harus bermanfaat bagi manusia lainnya. Contohnya kita tidak melukai hati manusia lainnya. Misalnya ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya kita harus bisa mengakui kesalahan kita dan kita juga bisa mengatakan atau mengucapkan maaf. Nah, misalnya nih, anak ibu membuat kesalahan seperti memecahkan gelas di rumah. Jadi, jangan ditutupi dan jangan lupa katakan maaf. Nah, Pak, tadi aku pecahkan gelas di dapur. Maaf ya, maaf ya, Pak. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah merupakan kita bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Nah, khususnya manusia. Anak-anak ibu, contoh yang lainnya adalah seperti kita mendoakan orang yang lagi sakit. Nah, teman kita nih lagi sakit, dia kan? Nah, kita doakan kepada Tuhan agar dia dapat diberikan kesehatan serta kesembuhan dari obat dan dari tangan-tangan dokter yang menanganinya. Nah, itu adalah suatu manfaat yang kita berikan kepada makhluk hidup lainnya, yaitu manusia selama kita manusia, ya nak ya. Nah, dan ada juga nih, tadi kan ibu sudah bahas tentang kata maaf. Nah, ada 4 sebenarnya kata-kata yang perlu kamu ingat. Contohnya yang 1 tadi maaf, kedua terima kasih, yang ketiga permisi, dan yang keempat adalah tolong. Nah, yang pertama tadi maaf, ketika kamu melakukan kesalahan, akui dan minta maaf. Yang kedua, permisi, ketika kamu berada di kerumunan orang yang lebih tua darimu dan kamu ingin lewat. Nah, permisi gitu kan, kamu bisa lewat. Yang ketiga, terima kasih. Nah, yang berikut ini terima kasih ketika kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan, contohnya jasa dan juga barang. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah tolong. Nah, kalau kamu ingin sesuatu, haruslah katakan tolong. Nah, itu ya keempat kata-kata yang harus kamu terapkan dalam kehidupanmu. Nah, anak ibu, tadi kita sudah bahas tentang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan. Nah, yang kedua adalah hewan. Bagaimana kita bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya? Contohnya hewan, yaitu dengan cara kita memberi makan dan minum hewan ternak atau hewan peliharaan kita. Nah, ini adalah sikap yang sangat baik karena mereka adalah makhluk hidup juga. Mereka memerlukan makanan dan minuman. Dan begitu juga untuk berbuat baik kepada tumbuhan. Berbuat baik kepada tumbuhan itu, kita juga memberikan pupuk dan juga air. Nah, karena tumbuhan juga memerlukan pupuk sebagai sumber nutrisinya dan air untuk membantu perkembangan tumbuhan. Nah, itu ya anak-anak ibu. Tadi kita sudah bahas bermanfaat bagi manusia, bagi sesama manusia, bermanfaat bagi hewan, bermanfaat bagi tumbuhan. Kiranya anak-anak ibu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ibu ingin kamu semua jadi anak yang baik budi. Nah, anak-anak ibu, untuk tugasnya hari ini, kerjakanlah buku LKS-mu tema 2 halaman 28. Nah, di situ ada uji kompetensi bagian PPKN. Nah, kerjakanlah bagian B-nya ya anak ibu ya.
Nah, nomor 1 sampai 5. Nah, anak ibu lanjutkan lagi materinya ya. Nah, setelah kita berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya, apa yang kita peroleh? Nah, itu dia ya. Apa yang kita peroleh dari hasil yang kita berbuat baik yang kita lakukan. Nah, yang pertama, terhadap sesama manusia, jika kita melakukan hal yang baik, kita akan menjadi individu yang baik juga. Nah, orang lain pasti akan mau menolong kita. Contohnya, kalau kamu, anak ibu, tidak memilih-milih teman dan tidak membedakan teman, mau menolong temanmu dan mau bersikap baik kepada orang lain, kamu juga akan diperlakukan seperti kamu memperlakukan mereka. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua, kepada hewan. Nah, jika kamu baik kepada hewan, nah, hewan itu pasti akan nurut kepadamu. Nah, hewan akan mencintaimu. Dia akan setia dan tulus membantumu. Nah, kalau hewan kita kasih makan, dia akan mengenali kita. Oh, ini orang baik, dia gitu. Jadi dia tidak akan melukai kita. Seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, yang ketiga adalah dari berbuat baik bagi tumbuhan. Nah, kalau kita berbuat baik bagi tumbuhan, tumbuhan juga akan memberikan kebaikan dari apa yang akan dia hasilkan. Contohnya, kamu berbuat baik kepada tanaman bunga yang layu di depan rumah, memberikan air setiap sore, lalu memberikan pupuk. Nah, dia akan memberikan kebaikan juga kepadamu melalui bunga-bunganya yang mekar dan cantik. Nah, seperti itu juga tanaman mangga atau rambutan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu. Bagaimana? Sudah paham kan? Ibu harap kamu dapat berbuat baik kepada makhluk hidup semuanya, karena anak-anak ibu pastinya baik budi. Oke anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ibu. Tulis soal langsung jawab, karena soalnya hanya 5 soal saja ya kan. Nah, kerjakan di buku latihanmu dan tulisannya harus rapi, dan cara pemotoan bukunya harus bagus juga, jangan mereng-mereng, oke? Lurus saja. Oke, cukup sekian pembelajaran kita. Dilanjutkan pelajaran materi daring kedua.